Vaksin yang datang pada tahap 1 ini adalah vaksin Sinovac. Dan sebagaimana kita ketahui, MUI melalui surat nomor 2, keputusan MUI, Komisi Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021, sudah menyatakan bahwa vaksin ini suci dan halal. Kemudian BPOM sendiri sebagai lembaga yang berhak menilai suatu obat atau vaksin sebelum beredar juga sudah mengeluarkan surat emergency use authorization, pemakaian dalam keadaan darurat bagi vaksin Sinovac ini terhitung tanggal 11 Januari yang lalu. Artinya secara kelembagaan, dan tentunya lembaga ini mengeluarkan surat setelah menjalani pemeriksaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada, secara kelembagaan dinyatakan bahwa vaksin Sinovac adalah aman dan halal. Jadi memang pemberian vaksin ini tidak langsung serentak. Dalam perencanaannya, vaksin ini diberikan selama 15 bulan. Dari Januari 2021 sampai Maret 2022. 2 bulan pertama, Januari dan Februari, yang diberikan adalah tenaga kesehatan dan penunjang yang bekerja di sarana-sarana kesehatan seluruh Indonesia. Bulan Maret dan April yang diberikan adalah kepada para pelayan masyarakat. Jadi mereka-mereka yang memberikan pelayanan publik dan punya resiko tertular seperti TNI, Polri, Perhubungan, guru, dan sebagainya. Kemudian pada akhir April diharapkan kita bisa memberikan pelayanan kepada lansia yang berusia di atas 60 tahun. Pada bulan Mei kita mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, dimulai dari mereka-mereka yang rentan, ya, sampai kemudian terpenuhi seluruh masyarakat yang ada di suatu daerah atau di seluruh Indonesia. Di NTB, kalau kita mengacu pada usia 18 sampai 59 tahun, sasaran vaksinasinya adalah 3.057.000 orang. Tetapi kalau kita memasukkan lansia, itu sudah mendekati 3.500.000 orang. 3.500.000 orang yang akan divaksin. Jadi itulah sasaran vaksinasi di Nusa Tenggara Barat. Penyakit COVID adalah penyakit baru. Pengembangan vaksin ini juga dilakukan bersamaan dengan munculnya penyakit COVID ini. Maka uji coba yang sudah dilakukan, uji klinis yang dilakukan oleh mereka yang mengembangkan vaksin, itu terbatas pada usia-usia tertentu. Yang terbanyak adalah pada usia 18 sampai 59 tahun. Itulah sebabnya untuk pasien Sinovac kita hanya memberikan pada usia 18 sampai 59 tahun. Karena mereka tidak melakukan uji klinis pada pasien anak dan pasien lansia. Nah, tetapi lansia kita kan harus mendapatkan perlindungan juga. Maka pemerintah membeli vaksin lain yang melaksanakan uji klinis pada lansia, yaitu vaksin COVAX namanya, dan buatan Pfizer. Itu juga bisa diberikan kepada lansia. Pemerintah sendiri untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi untuk seluruh masyarakat, lapisan masyarakat di Indonesia, mengizinkan masuk 5 merek vaksin. Pertama Sinovac, kedua COVAX, ketiga Moderna, keempat AstraZeneca, dan kelima Pfizer. Jadi 5 ini dibeli semua oleh pemerintah dengan komposisi sesuai dengan usia, sesuai dengan kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh vaksin tersebut. Tidak ada vaksin yang sempurna 100%, tetapi ada yang mempunyai kekhususan-kekhususan tertentu. Makanya kita membeli 5. Karena kalau kita hanya beli 1 merek,
ada lapisan masyarakat, ada golongan tertentu, usia tertentu yang tidak bisa mendapatkan vaksin, dan itu tidak adil. Maka untuk memenuhi keadilan ini dibeli 5 merek vaksin, sehingga yang tadinya tidak bisa mendapatkan vaksin kalau hanya memakai 1 merek, sekarang bisa mendapatkan. Vaksin Sinovac itu 18 sampai 59 tahun. Jadi itu yang datang pertama, dan terbanyak nanti Sinovac. Kenapa Sinovac? Karena vaksin ini untuk dia dibawa dari negaranya tempat pembuat sampai ke sini itu memerlukan penyimpanan khusus. Ada vaksin yang harus disimpan di suhu minus 70 seperti Pfizer. Pfizer ini boleh untuk orang tua, tetapi syaratnya dia disimpan di minus 70. Di NTB hanya 2 lokasi kita bisa mempunyai penyimpanan dengan minus 70, yaitu Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Provinsi. Dan tidak mungkin dia menampung untuk 3.500.000 orang kan. Nah, kemudian pasien COVAX itu juga bisa untuk usia tua. AstraZeneca itu juga rentang usianya lebih luas, demikian juga dengan Moderna. Nah, itu ada kekhususan sehingga nanti akan aturan-aturan itu akan dikeluarkan oleh pemerintah. Anda yang dengan masalah ini, maka Anda akan dapat vaksin merek ini. Gitu. Karena Sinovac ini bisa disimpan di suhu 2-8 derajat. Kita punya puskesmas. Di setiap puskesmas ada lemari es vaksin. Jadi suhunya 2-8 derajat, karena itu sama dengan vaksin-vaksin lain yang biasa kita berikan untuk anak-anak kita. Makanya kita memilih vaksin yang bisa disimpan di prasarana yang sudah kita miliki, sehingga distribusinya aman sampai ke desa-desa. Jadi kalau kita data secara manual, itu ada hampir 30.000 tenaga kesehatan dan penunjang. Jadi orang-orang seperti sopir itu kan bukan tenaga kesehatan, tapi dia kan bekerja di rumah sakit, di puskesmas, dan punya risiko. Tenaga kesehatan dan penunjang di seluruh sarana kesehatan yang ada di NTB itu 30.000-an. Yang sudah masuk dalam sistem, jadi sistem vaksinasi itu 25.000. Karena vaksinasi COVID ini kita memakai sistem, bukan manual. Jadi mendaftarnya melalui sistem, namanya sistem informasi SDM Kesehatan, SISDMK. Harus masuk lewat sistem itu untuk tenaga kesehatan. Kalau bukan tenaga kesehatan, ada lagi sistemnya, beda. Nah, dari 30.000 tenaga kesehatan, terakhir pada awal Januari kemarin 25.000 sudah masuk. Tetapi kita sedang mendorong teman-teman, ayo masukkan namanya ke sistem yang ada. Ini masalah waktu dan masalah pengetahuan soal kemampuan digital ini kan, itu yang jadi masalah. Vaksin yang sudah ada dan sudah datang 28.760. Sesuai dengan skenario dari pusat, skenario terakhir. Untuk Januari ini kita fokus pada 2 kabupaten kota, yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Ini tadi kami mengirimkan 11.080 vaksin. 7.000 untuk Kota Mataram, 4.080 untuk Lombok Barat. Jadi kami sudah langsung kirimkan vaksin untuk 2 kali penyuntikan. Karena vaksin COVID ini disuntik 2 kali. Sekarang misalnya besok tanggal 14 disuntik, nanti tanggal 28 disuntik yang kedua. Jadi dengan jarak 14 hari 2 kali suntikan. Kabupaten yang lain direncanakan untuk nakes bulan Februari. Tanggal 2 Februari dijadwalkan akan datang kekurangan vaksin untuk tenaga kesehatan yang lain di 8 kabupaten kota. Jadi kita sudah tadi 10.000, hampir 10.000 kan, 7.000 tambah 9.040 tenaga kesehatan untuk 2 kabupaten.
Jadi masih ada sisa 21.000 lagi yang belum. Nah, inilah yang akan kita layani di bulan Februari. Masyarakat nanti akan dikirimi SMS blast. Nah, setelah menerima SMS blast, masyarakat menjawab melalui peduli COVID itu. Jadi ada ini web peduli COVID, dijawab melalui itu, kemudian nanti dikirimkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh masyarakat, dan kalau lolos dari saringan pertanyaan itu, maka akan mendapatkan semacam tiket panggilan untuk divaksinasi. Tiketnya ini yang ada di dalam HP, itu yang dibawa ke tempat pelaksanaan imunisasi yang sudah dipilih. Jadi kita memilih nanti tuh, atau sudah diarahkan. Misalnya Bapak rumahnya di kantor gubernur, Bapak mesti akan diarahkan ke Rumah Sakit Angkatan Darat, karena Rumah Sakit Angkatan Darat yang terdekat. Tetapi Bapak boleh merubah tempat. Di sana disediakan, Anda akan merubah lokasi penyuntikan. Kalau saya pengennya di sana, Bapak rubah di sana. Nanti akhirnya Bapak terdaftar di tempat yang Bapak pilih. Misalnya Bapak pilih di Rumah Sakit Kota Mataram misalnya. Nah, Bapak tidak bisa pesan sembarang tempat. Bapak harus bawa tiket Bapak ke tempat yang Bapak pilih. Untuk mereka nanti akan diberlakukan secara manual. Tetapi artinya sebagian besar orang yang punya gadget diharapkan melalui ini. Karena nanti enaknya pakai gadget, kalau Bapak selesai divaksinasi, bukti vaksin itu kan dikirimkan ke sana. Jadi Bapak kan simpan sendiri. Jadi nanti kalau ada ini, saya sudah divaksin. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya Bapak harus berpergian kemana gitu kan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita harus berikhtiar untuk mencapai sesuatu. Dalam menghadapi pandemi COVID, kita juga harus berikhtiar melindungi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dari serangan COVID. Banyak ikhtiar yang harus dilakukan untuk menghindari serangan COVID. Dimulai dari 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 3T, melakukan tracing, melakukan testing, jadi orang-orang yang kita curigai kita temukan, kemudian kita lakukan tes di laboratorium, dan melaksanakan treatment, mengobati orang-orang yang terkena penyakit. Ketiga, dengan melaksanakan vaksinasi. Jadi 3 ikhtiar utama inilah yang kita pakai untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di NTB pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kita bicara, ayo kita melawan COVID. Itu tidak boleh hanya sekedar retorika, tapi kita buktikan juga dengan upaya yang bisa kita laksanakan dalam memerangi COVID di bumi Gora tercinta.